channelku lagi, Awang Chan. Video kali ini aku bikin pick a card lagi ya. Temanya adalah tentang empath ya, empath. Mungkin kamu yang belum tahu tentang empath, habis ini aku jelasin ya. Aku jelasin sedikit aja gitu ya tentang empath itu apa gitu ya. Bagi yang belum tahu, kalau yang udah tahu nanti mungkin langsung nyimak ke pick a card-nya aja ya. Di sini ada 4 pilihan kartu ya. Ada kartu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. 2 kartu, maksudnya masing-masing ada 2 kartu ya. Aku mau jelasin dulu ya tentang empath itu apa. Empath itu sebenarnya hampir sama seperti ya, secara fisik sama aja ya sama yang lain gitu. Cuman perbedaannya adalah orang-orang empath itu salah satu ciri utamanya bisa mendeteksi energi di sekitarnya ya. Energi yang dimaksud di sini adalah energi khusus manusia. Memang ada ya beberapa empath itu yang merembet ke bisa mendeteksi energi lain seperti tumbuhan dan hewan, tapi kalau aku sendiri, aku pribadi memahaminya itu masuk ke ranah yang lain. Ini ada kaitannya dengan bakat spiritual ya. Empath ini bisa jadi bakat supranatural kalau dia memenuhi batas-batas di atas wajarnya kelompok empath ya. Maksudnya batas-batas wajar di antara kelompok empath gimana ya, bingung ya. Jadi gini, empath itu ada tingkatannya ya. Jadi meskipun misalkan ya kamu yang nonton ini kamu tahu bahwa kamu empath, itu belum tentu kadar yang kamu miliki, kadar kemampuan yang kamu miliki itu sama dengan kadar empathnya orang lain atau temenmu misalkan ya. Jadi memang ada kadarnya, dan kadarnya seberapa biasanya ada indikator gitu ya. Kalau yang awal-awal gitu biasanya itu dia bisa mendeteksi energi negatif dari seseorang ataupun energi positif. Sebenarnya nggak hanya itu ya, misalkan contoh mudahnya tuh gini, kalau kamu duduk di dekat orang yang kamu nggak kenal gitu, misalkan di taman gitu ya, nggak sengaja kamu duduk di dekat orang tersebut, terus kamu kayak ngerasa bahwa rasanya kayak nggak enak banget gitu ya di badan kamu, kayak kamu ngerasa capek banget. Nah mungkin kamu bertanya-tanya kenapa sorry tiba-tiba ya aku lanjutin ya, mungkin kamu kaget ya nonton, terus kamu kayak ngerasa nggak enak gitu di badanmu ya, mungkin karena kamu ngerasain ngerasa lelah gitu ya, kamu terpengaruh oleh energi orang yang ada di samping kamu. Itu empath untuk level yang paling bawah dasar. Nah nanti empath itu level yang tertinggi bahkan bisa sampai mempengaruhi energi orang banyak ya dalam satu kelompok gitu ya, dalam satu kelompok orang banyak. Dan meskipun dia hanya diem aja, tapi dia bisa katakanlah bisa memanipulasi energi. Misalkan kamu duduk gitu ya, duduk di pinggir jalan, makan di tempat kaki lima, pedagang kaki lima misalkan, terus kamu nonton orang-orang lagi demo. Nah terus pas kamu lagi nonton dan juga makan, padahal kamu cuma makan diem ngeliatin gitu ya, tapi kamu bisa kalau kamu konsentrasi terus kamu fokuskan kepada satu kelompok orang yang kamu maksud, terus kamu memberikan kata-kata di dalam hati ya, biar segera bubar gitu. Nah nanti bisa bubar beneran gitu ya. Jadi empath yang punya kemampuan yang sangat tinggi itu sampai ke level itu.
dan itu jarang sekali dimiliki. Sebenarnya empath ini ada kaitannya dengan kemampuan menghipnotis banyak orang ya. Sebenarnya banyak sekali tokoh-tokoh dunia yang punya kemampuan ini. Contohnya salah satunya yang paling terkenal dan paling fenomenal sampai saat ini pun masih diikuti adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, Nabi Muhammad, untuk yang agama Islam ya, yang itu termasuk tokoh yang paling berpengaruh. Itu juga ada irisan gitu ya, ada irisan dengan kemampuan empath ini gitu. Cuman ada plus-plusnya. Cuma plus-plusnya ini nggak aku bahas karena di sini videonya tentang empath, jadi aku fokus ke situ. Nah, ada juga salah satu tokoh yang punya kemampuan empath itu juga, seperti Hitler ya, meskipun beliau ini dianggap atau dicap sebagai pemimpin yang terlalu diktator di dunia ya, sepanjang sejarahnya gitu ya. Tetapi meskipun begitu, dilihat dari sisi spiritualnya, sebenarnya Hitler ini punya kemampuan itu gitu ya. Nah, daripada nanti bahasannya terlalu lebar ya, aku cuman ngasih penjelasan singkat mengenai empath ya. Mungkin loh ya ini. Kapan-kapan aku bikin khusus ya untuk empath ini. Kalau aku inget. Kalau nggak inget ya, kalau kalian pengen ya silahkan komen aja di kolom komentar gitu ya, biar aku inget nanti. Ya, langsung aja. Di sini ada 4 pilihan kartu. Nanti setiap ada pile gitu ya. Setiap pile yang kamu pilih akan aku kasih kartu konfirmasi pakai deck ini gitu ya. Oke, langsung aja. Ada 4, silakan dipilih. Aku kasih waktu 5 detik. Silakan memilih. Kamu yang pilih pile 1, kita lihat dulu. Ada kartu Earth. Action speak loudly. Express your love through action. Oke. Taruh di sini. Aku shuffle dulu ya kartu konfirmasinya. Seberapa empathkah kamu, atau kamu masuk empath yang level mana? Nanti akan ada penjelasannya. Dan juga tentu kalau tarot reading itu pasti ada saran yang sangat-sangat berharga, dan itu yang mostly yang paling penting. Ya sebenarnya semuanya penting, tapi itu yang sesuatu hal yang sangat berharga ya dari kartu tarot itu sendiri. Oke, kita lihat seberapa empathkah kamu, buat kamu yang pilih file 1. Konsentrasi ya, karena ini khusus empath ya. Aku yakin kamu yang nonton ini sabar. Biasanya orang-orang empath itu sangat sabar, karena tadi belum tak sebut ya, pasti ini ya, orang empath itu rasa empatinya sangat tinggi, jelas itu dasar utama. Oke, ada 8 of Swords, 7 of Swords ya, Page of Wands, Page of Swords, Knight of Pentacles, 8 of Wands, 6 of Cups. Bottom of the decks-nya ada 9 of Cups. Ya, kamu baru dalam tahap menyadari. Jadi selama ini kamu nggak ngerti ya apa yang kamu rasakan. Mungkin kamu ngerasa kayak kenapa kok aku beda ya. Ya mungkin kamu ngerasa seperti itu, tapi takutnya kegeeran gitu ya. Ini bedanya karena apa? Kamu malah mikirnya itu ke arah yang negatif. Maksudnya negatif tuh jangan-jangan aku ada gangguan psikologis gitu misalkan, atau aku punya gangguan kecemasan berlebih ya, semacam itulah ya. Makanya kan di sini ya, kamu dalam tahap mencari jati dirimu
yang sebenarnya akan kemampuan empath kamu ini. Dan akhir-akhir ini ya sebenarnya udah dari lama ya kamu ngerasakan ini, cuman pas waktu remaja itu kamu mungkin cenderung cuek dan cenderung pendiam. Kamu di sini sangat introvert orangnya, karena di sini juga ada kartu Earth dan Action Speak Loudly ya. Jadi Earth itu kan kartu yang secara pergerakan dia lambat gitu ya. Jadi kalau secara karakter dia digambarkan sebagai orang yang sangat pendiam dan cenderung kalau punya prinsip, meskipun prinsip itu dilanggar dia diem aja gitu ya. Kecuali kalau memang benar-benar udah keterlaluan baru dia ngomong ya, action speak loudly. Cuman kamu kebanyakan memendam sendiri gitu ya, kamu karakternya seperti itu. Makanya mungkin ya namanya orang yang punya bakat spiritual ya, pasti akan muncul ya, dia akan muncul kembali suatu saat, meskipun di awal-awal itu ya bisa mungkin hilang ya, seakan-akan hilang, sebenarnya nggak hilang gitu ya. Ya semua orang kan punya bakat spiritual ya. Tapi kamu termasuk yang mau menyadarinya gitu ya, minimal kan mempertanyakan tentang eksistensi kamu ya, kenapa kamu seperti ini, kenapa kamu ngerasakan seperti ini, kan berarti kamu ada kesempatan untuk mengasah bakat spiritual kamu ya, gitu ya. Yang membedakan kan kalau yang nggak menyadari sama sekali dan bahkan malah menolak itu ya, bakat spiritualnya akan terpendam dan nggak akan pernah nggak akan pernah bisa digunakan ya, karena ya dia menolak gitu. Jadi seperti itu. Kenapa kok ya, sebenarnya semua orang punya bakat spiritual, tapi kenapa kok banyak yang kelihatannya nggak punya ya, karena itu tadi alasannya. Nah, kembali ke kamu ya. Jadi makanya di sini kamu mencoba untuk mencari alasan yang kamu rasakan itu apa, terus sampai tadi udah tak jelasin di awal, kamu ngerasa bahwa kamu mungkin ya, kamu dalam hati, aku jangan-jangan kena gangguan kecemasan, aku jangan-jangan stres berat, jangan-jangan aku burn out dan lain sebagainya ya. Ini juga seperti itu, kamu bahkan Seven of Swords ya, karena Seven of Swords jadi kayak kamu motong kompas gitu ya. Jadi kamu kayak mendiagnosa dirimu sendiri, waduh aku kayaknya kecemasan deh gitu ya. Jadi kamu kecenderungan untuk berpikir negatif malahan ya. Ya sebenarnya empath itu dia cenderung negatif atau positif ya tergantung lingkungannya. Apalagi kalau baru tahap pencarian gini ya, jelas otomatis dia kamu sangat terpengaruh oleh lingkungan kamu, karena kartunya seperti ini, kemungkinan besar lingkungan kamu tuh nggak mendukung bakat kamu. Bahkan mungkin kebanyakan dari mereka yang ada di sekitarmu ya, orang-orang terdekatmu itu ngerasa bahwa mungkin kamu pernah cerita ya, meskipun kamu introvert tapi kamu pasti punya sahabat lah, minimal satu atau gimana gitu ya, tempat kamu cerita, meskipun itu juga kadang-kadang ya kamu pernah cerita tentang yang kamu alami, ternyata negatif gitu ya, mereka nangkepnya itu negatif dan ngomong negatif, kamu jangan-jangan kamu kena ini. Nah dari situlah ya, makanya terus termasuk kamu nonton ini ya Page of Wands, Page of Swords ya, karena kamu penasaran banget gitu, akhirnya kamu mencari-cari tahu, enggak lah, aku nggak akan cerita ke temenku, aku nggak akan cerita ke sembarang orang gitu ya, karena ini sesuatu hal yang cukup sensitif untuk diceritakan ke sembarang orang gitu. Nah akhirnya kamu ya salah satunya nemu video ini dan kamu ingin tahu sebenarnya yang kamu rasakan itu apa, dan ya kamu memang empath, meskipun ini baru awal dasar, tapi bukan tidak mungkin kemampuan kamu bisa terasah dengan baik kalau memang kamu nanti mau mengikuti saran-saran dari video ini gitu ya. Nah
ada Knight of Pentacles, Eight of Wands, dan juga Six of Cups ya. Nah, 3 kartu ini gini ya. Satu, ini saran gitu ya. Jadi kartunya ngasih saran ke kamu bahwa oke, kamu udah bagus ya, kamu mencari tahu ya, kamu penasaran, itu artinya bahwa kamu peduli dengan dirimu sendiri ya. Ini sign yang bagus, tanda yang bagus, kamu memiliki self love yang baik gitu ya. Kamu peduli soalnya dengan dirimu sendiri. Nah, tapi satu, pelan-pelan ya, pelan-pelan aja. Kamu pengen mencari taunya tuh pelan-pelan aja, nggak usah terlalu terburu-buru ya. Karena apa namanya, dengan begitu kamu akan menemukan makna yang sebenar-benarnya, dan kamu akan menemukan sesuatu hal yang di luar dugaan kamu gitu ya. Tapi yakin, karena kartunya Eight of Wands ya, yakin kamu pasti akan dipertemukan dengan entah lewat apapun ya, entah lewat virtual ya, maksudnya dunia maya di YouTube atau apa, terserah, atau mungkin ketemu langsung. Kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang pejalan spiritual juga, yang mungkin mereka udah punya pengalaman lebih lama gitu ya, yang intinya yang punya pengalaman lebih daripada kamu, untuk kamu jadikan sebagai pembimbing kamu gitu ya. Dan di sini ada Six of Cups. Ini adalah kartu arah gitu ya, arah sebenarnya kamu empathnya itu ke arah mana sih gitu. Ya, kalau dari tebaran kartunya ini ya, kamu jelas ya ke arah memberikan efek ya, jatuhnya jadi seperti kayak healing gitu ya. Ketika kamu nanti bisa mengelola perasaanmu sendiri, ketika yang pertama adalah kenali dulu gitu ya, perasaan yang kamu rasakan ya, energi yang kamu rasakan itu dari dirimu sendiri atau dari sekitar kamu ya. Ini nggak kecampur dengan alam ya. Aku ngerasanya seperti itu, karena ada beberapa empath yang kecampur dengan alam itu akan lebih rumit lagi. Aku nggak jelasin di situ karena kamu nggak masuk ke arah yang situ ya. Jadi kenali dulu, belajar pelan-pelan. Cara mengenalinya adalah ya, ketika kamu coba jalan-jalan kemana gitu ya, ke tempat yang jangan yang terlalu ramai banget, yang orangnya dikit aja gitu ya. Kamu jalan-jalan mungkin ke alun-alun atau ke taman gitu, kamu duduk terus coba kamu analisa ya, kamu analisa, kamu rasakan di dalam lubuk hatimu yang terdalam ya, sambil kamu menganalisa ya, pakai logika, pikiran, nalar. Ini perasaan seperti ini dari mana gitu ya arahnya. Nah, nanti lama-kelamaan intuisimu akan menuntunmu, oh itu dari sana ya, kayak tiba-tiba ngasih tahu aja gitu, orang itu loh yang punya energi negatif. Nah, seperti itu ya. Coba aja tipsku, mungkin pertama ya, sekali dua kali kamu belum merasakan yang tak bilang tadi, tapi lama-kelamaan otak kamu ya akan merekam itu sebagai aktivitas yang urgent, harus ditindaklanjuti ya. Jadi coba aja tipsnya, kalau memang kamu bener-bener pengen mengolah ini ya gitu. Oke, itu terus arahnya ya, kamu jatuhnya jadi healer gitu ya, healer dalam artian ke manusia, emosi. Jadi kamu bisa mengerti emosi manusia, terus akhirnya kehadiran kamu aja gitu ya, itu bisa membuat orang yang ada di sekitarmu itu merasa nyaman ya. Jadi seperti itu efeknya. Bahkan kamu yang awalnya berpikir jangan-jangan aku kena stres anxiety ya, gangguan kecemasan, ternyata kebalikannya, kamu adalah orang yang bisa melalui energi kamu ya, melalui kemampuan empath kamu, bahkan kamu bisa membantu orang-orang yang dalam keadaan kecemasan ya, kena gangguan kecemasan ya, mungkin nggak sampai yang parah ya, atau mungkin yang sampai parah. Kamu bisa
membantu mereka gitu ya. Jadi di awal dimulai dari kamu ngerasa seperti itu, terus akhirnya ternyata kamu bisa membantu orang yang seperti itu gitu. Oke, itu aja ya yang pilih pile 1. Oh ya, ini ada bottom of the deck-nya 9 of cups adalah coba kamu untuk lebih percaya diri lagi ya. Maksudnya gimana? Kalau ada fenomena seperti ini ya udah dipercaya aja ya, memang ini ada dan memang kamu benar-benar empat gitu ya, jangan dipungkiri, jangan ditolak. Udah itu aja ya. Bagi yang pertama kali nonton channel ini, silakan di subscribe, like, komen positif dan share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Yang pingin private reading ya, mungkin kamu resonate banget dan pingin nanya konsul lebih lanjut ya, silakan ada nomornya di bawah, diklik, silakan tanya tata cara dan juga price listnya. Oke, aku langsung menuju ke pile yang kedua. Bye bye. Pile 2 ya. Seberapa empathkah kamu? Kita lihat. Ada kartu love who you are. Di sini kartunya magic. You are divine, delightful and deserving of the wonderful things life has to offer. Oke. Kita shuffle kartu konfirmasinya ya buat kamu yang pilih pile 2. Seberapa empatkah kamu yang pilih pile 2? Konsentrasi karena ini reading spiritual ya, jadi sangat mempengaruhi ya. Oke. Four of Swords, the World, the Chariot. Oke, major arcana ya, kuat ini. Six of Pentacles, Queen of Wands, Six of Wands, Eight of Wands, satu lagi, King of Swords. Bottom of the deck-nya tak geser ya. Ada the Emperor ya. Oke. Seberapa empathkah kamu? Pertanyaannya. Kamu udah, ini aku tadi kan bilang ya, ini cukup kuat, lumayan kuat. Karena ada major arcana di sini ya, 2 major arcana dan the world. Jadi gini, di sini ada kartu magic dan juga love who you are. Kamu empath yang sangat erat kaitannya dengan seni. Di sini ada Queen of Wands ya, ini juga Six of Wands. Ini juga 2 kartu yang ya tergantung ininya juga sih, maksudnya tergantung konteksnya ya. Tapi kalau di deck ini ya, ini bisa diartikan tentang seni ya, karena karakter dari Queen of Wands ini kan delightful, terus dia menarik sekali, menawan kayak gitu ya. Jadi seni itu kan modelnya seperti itu, sangat menyenangkan, menarik, menawan, terus cenderung liar gitu ya, maksudnya bebas ya. Seni kan seperti itu. Ini juga ada magic ya, aku ngerasa kartunya ini kan berwarna-warni sekali. Dan ini kamu empathnya gini, aku kan udah bilang di video penjelasan di awal ya, empath itu macam-macam. Dan ini kamu masuk empath yang seni, maksudnya gimana ya, kesannya aneh ya. Tapi kalau memang bener-bener ini resonate ya, kamu nggak pasti ya ketawa doang sih. Tapi kalau yang nggak resonan mungkin bingung apa sih maksudnya gitu. Gini, kamu empathnya itu ke kayak misalkan nih,
kamu dengerin musik, meskipun itu musiknya tentang instrumen ya, maksudnya kamu dengerin musik, contoh Moonlight Sonata ya, Beethoven yang bikin kan, itu kan instrumen yang bener-bener maknanya dalam banget. Nah, kamu yang punya karakter empath ini, ketika kamu nonton itu ya, ketika kamu dengerin itu musik itu, kamu langsung bisa menulis atau bahkan tahu, kayak bukan membayangkan ya, tapi kayak terbayang, oh lagu ini, instrumen ini nih seperti ini ya maknanya sebenarnya gitu. Kamu bisa mengetik itu ya, menulis itu, atau minimal kalau kamu belum, tapi aku rasa kamu udah ya, kadang-kadang ya kamu nulis tentang, aku pas dengerin instrumen ini, pas aku dengerin lagu ini, sebenarnya maknanya tuh begini loh. Nah, kamu tuh bisa merasakan itu ya. Ada sih istilahnya ya, istilah baratnya, cuman aku agak lupa. Nanti kapan-kapan lah aku jelasin ya. Aku lupa beneran ya, pas males lupa. Intinya ada istilahnya ya. Nanti kalau aku inget, semoga inget. Itu jadi lebih ke seni. Atau misalkan kamu nonton ngelihat lukisan ya, contoh lukisan abstrak. Nah, kalau kamu nggak punya bakat ini, kamu nggak punya bakat empath ini, pasti kamu nonton apa sih, lukisan cuman coret-coretan doang, cuman kayak cat ditumpahin kan gitu ya kesannya. Tapi kamu yang punya, kamu ya, karena kamu milih ini dan kamu nonton ini ya, kamu punya kemampuan untuk menggambarkan bahkan dengan sangat rinci, dengan sangat rinci dan lancar. Maksudnya pas kamu nonton, ini kok lukisannya gini ya, ini kok keren banget ini, terus kamu kayak terharu, terus kayak ngerasa ikut merasakan apa yang dikatakan seniman itu atau pelukis itu lewat hasil dari lukisannya, lewat kanvas itu ya. Jadi itu ya, empath itu bener-bener macamnya banyak sekali, dan mungkin orang hanya mengira fokus ke energi orang di sekitar, enggak, tapi ini juga empath gitu ya. Kamu bisa kan, lukisan, lagu itu kan juga produk dari manusia ya kan. Nah, sedangkan empath ini kalau aku menggambarkan, maksudnya aku menganalisa dari hasil pengamatan juga, dari hasil pengalaman juga, empath itu sangat terkonsentrasi pada manusia gitu ya, sehingga produk-produk manusia pun juga menjadi objek kajian, objek penangkapan energinya seorang empath. Contoh kerajinan juga ya, kerajinan tangan, atau mungkin shawl atau apalah, pokoknya yang kaitannya dengan handmade lah ya, handmade itu bener-bener kamu bisa mengartikan itu. Jadi kayak, ini orang ini bikin kursi model seperti ini, pakai bahan rotan, pakai bahan apa, terus diwarnanya seperti ini, itu ada filosofinya tuh begini, kamu tuh paham, dan itu kayak mengalir gitu aja ya, makanya di sini ada kartu Four of Swords ya, The Worlds juga. Ini aku rasa dua kartu ini bernada sama, kamu sudah bisa mengetahui caranya mengelola kemampuanmu ini gitu ya, dan dan tentunya kalau udah punya kemampuan mengelola, pasti kamu udah menyadarinya dan udah menerimanya. Dan saat ini kamu belajar untuk itu, belajar terus untuk mengelola gitu ya, dan mempertajam lah ya, mengasah. Nah, ada kartu The Chariot, Six of Pentacles, dan suatu saat nanti kamu akan menjadi intinya kemampuanmu ini itu akan berguna bagi kehidupan karir kamu ya. Kadang mikir apa ada karir yang kayak gitu loh, jangan salah, ada karir, contoh kritikus musik
ya, meskipun dia mengkritik tapi kan dia harus tahu seluk-beluk tentang musik itu, harus bisa merasakan musik atau seni itu kan tentang feel gitu ya. Sedangkan orang empath itu jelas feel-nya sangat 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 dalam, ya kan. Nah, contoh juga kalau ke makanan ada profesi pencicip anggur. No, itu gajinya besar sekali ya. Ya bukan kok mau nyari gaji sih, tapi penggambaran aja sih, maksudnya ada profesi yang seperti itu. Contoh juga penilai game ya, atau kritikus film dan lain sebagainya, hal-hal yang seperti itu. Atau juga peneliti atau yang apa sih namanya kalau di sini, kurator lukisan ya. Jadi yang merawat lukisan itu dan dia meneliti lukisan ini nih asli enggak sih gitu ya, karena sebenarnya mereka punya kemampuan empath ini loh. Oke. Menarik sekali ya, aku seneng banget bahas tentang hal seperti ini karena kegaiban itu memang sesuatu yang spiritual, itu memang sangat menarik karena sangat misterius. Kita manusia ya perlu belajar banyak ya. Ini meskipun masih dalam taraf pseudoscience ya, tapi suatu saat nanti bukan tidak mungkin ilmu ini akan jadi ilmu sains dan semua orang akan mempercayainya ya kan. Who knows ya. Dunia berkembang, bumi ini juga terus berubah, termasuk juga mindset orang-orang yang ada di dalamnya ya, bisa jadi berubah juga ya kan. Oke. Nggak ada saran karena kamu udah bisa mengelolanya ya, kamu udah bisa mengatasinya ya. Sarannya cuman sering-sering aja ya, sering-sering dengerin musik-musik instrumental atau apa. Dan kalau kamu belum menulisnya, kamu tulis aja. Kalau lebih bagus lagi, jadikan novel, jadikan buku, kamu terbitkan. Nah, oke. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir. Bagi yang pertama kali nonton, silahkan di subscribe, like, komen positif, dan juga share jika kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Bagi yang ingin private reading, ada nomornya ya di description box, silahkan tanya tata cara dan juga price listnya. Aku langsung menuju ke file yang ketiga. Bye bye. File 3 ya. Seberapa empathkah kamu? Kita lihat. Dan kamu belum lihat ini ya, dan kamu masuk ke kategori yang mana? Di sini ada The Sun, listen with your heart, you are listening but need to hear with a loving heart. Oke. Aku shuffle kartunya, silakan disimak ya, konsentrasi. Aku yakin ya, orang-orang empath itu biasanya sabar. Bukan biasanya, sudah bisa dipastikan dia sabar. Meskipun mungkin awal-awal belum bisa mengelola emosi ya, tapi karakter yang sebenarnya dia sabar cenderungnya ya, telaten lah ya, namanya orang yang punya empati tinggi kan. Two of Wands, Two of Cups, 2 angka 2. The Stars, Ace of Pentacles, Four of Cups, King of Pentacles, Six of Swords, Seven of Cups. Ini tadi kayaknya mau ya ikut ya, taruh mana ya. Four of Wands, ini bottom of the decknya the Moon. Oke. Ya, seberapa empathkah kamu? Oke. Kamu saat ini dalam masa kebingungan ya, maksudnya kebingungan tuh kalau yang file 1 tadi kan baru tahap pertanyaan gitu ya, jadi aku
sebenarnya apa sih yang aku rasakan gitu. Kalau ini kamu kebingungannya itu maksudnya gini, satu tahap lebih jauh daripada yang tadi. Maksudnya kebingungan sebenarnya yang tak rasain ini beneran nggak sih? Meskipun kamu tahu kalau kamu memang punya kemampuan ini, ya, kamu masih belum yakin 100% bahwa kamu punya kemampuan ini. Bahkan di dalam pikiran kamu, kamu ngerasakan bahwa antara memilih aku mau mengasahnya atau nggak mengasahnya gitu ya, gitu. Meskipun ya bisa ya, tapi biasanya nanti suatu saat akan ke-trigger atas misalkan dari kejadian tertentu gitu ya, ke-trigger dan nanti akan muncul lagi. Kalau kamu memilih untuk tidak mengasahnya ya, percuma ya, rugi. Mending lebih baik ya anggap aja ini tantangan ya, rintangan dalam hidup. Jadi pilih aja, ikuti aja gitu ya. Wong seru kok. Ya gitulah. Bentar. Oke. Itu terus sebentar ya, aku antara dua juga, tapi yang jelas aku ngerasa ini ada kaitannya dengan psikologis manusia ya jelas ya, maksudnya empat kan berkaitan dengan perasaan, emosi, psikologis juga, tapi maksudnya tuh lebih kompleks lagi ya ini ya. Sorry tadi kepotong memorinya habis ya. Taruh dunia males mindahin data. Oke, aku lanjutin ya. Tadi sampai mana lupa aku. Ya intinya itu lebih ke psikologis ya. Jadi aku keingatnya itu sih. Kamu empatnya lebih ke psikologis. Kenapa lebih ke psikologis? Ya bisa dikatakan ke arah kognitif ya, ke arah kognitif atau pemikiran. Jadi begini, kamu memahami tentang kehidupan manusia secara umum. Maksudnya manusia secara umum tuh gini, contoh, ada tetanggamu ya, misalkan perempuannya tuh cantik sekali, terus cowoknya tuh ya nggak ganteng gitu aja. Nggak enak ya bang, tapi kan banyak juga yang kayak gitu. Nah terus orang mungkin nyinyir, kenapa kok dia mau gini, tapi kamu tuh kayak paham gitu ya, misalkan kamu amati mereka terus dari perilakunya, tingkah lakunya, kamu tuh bisa memahami, oh alasannya si cewek ini mau sama yang cowok ini karena ini toh gitu loh. Jadi kamu bisa membaca bahasa tubuh. Oke. Bagus ya ini, keren, maksudnya kalau diasah lagi lebih jauh, sangat berguna karena ini bisa untuk mendeteksi kebohongan juga ya, karena kadang-kadang kebohongan itu kan nggak lewat, kalau kata-kata kan gampang aja yang orang mau ngomong apa, tapi kebohongan itu kan bisa terlihat dari gerak-gerik wajahnya ya kan, ekspresinya, gerak-gerik mata, dia ngelihatnya kemana gitu kan, terus juga gerak-gerik tangan, kaki dan lain sebagainya. Itu kan sulit ya, micro expression lah ya ilmunya, atau mungkin juga body language itu bisa ya kaitannya dengan itu. Tapi ini kamu lebih dalam lagi gitu, karena kamu empat ya, yang kamu tangkap itu adalah energi dari pemikiran mereka melalui perilaku ya. Tak ulangi, yang kamu tangkap adalah energi mereka ya, energi pikiran mereka melalui perilaku mereka gitu ya. Jadi apa yang manusia pikirkan, apa yang manusia pikirkan itu ya, itu banyak tergambar dari sikap atau perilaku, bukan dari omongannya gitu.
Jadi apa namanya, seperti itulah dari perilakunya, bahasa tubuhnya, ekspresinya gitu. Maka kamu bisa mendeteksi itu karena kamu bisa menangkap energi itu gitu. Ini ada sih sebenarnya ilmunya ya, micro expression. Kalau di luar negeri sih banyak ya ilmunya tentang ini, tentang apa, brain, tentang ilmu-ilmu yang kaitannya dengan otak atau artificial intelligence atau tentang kognisi. Ini banyak sekali kalau di luar negeri, bahkan mereka pakai teknologi ya digabungkan ke dalam algoritmanya, software gitu ya, komputer. Nah kayak gitu ya, ini arahnya ke situ. Jadi otomatis orang yang punya kemampuan ini dia juga punya kecerdasan yang di atas rata-rata ya, karena dia bisa menangkap energi dari ranah kognitif. Beda ya, meskipun sama ya, ranah kognitif, afeksi atau perasaan itu sebenarnya juga meskipun wilayahnya beda tapi dia sama-sama produk otak. Tapi kalau yang aku maksud empath yang dari ranah perasaan itu sebenarnya bukan perasaan atau emosi yang produk dari otak, tetapi yang produk dari jiwa, energi ya. Karena di otak atau di akal itu memancarkan energi sendiri ya, akal ya. Terus nafsu juga memancarkan energi sendiri, karena nafsu itu juga pendorong ya, maksudnya pendorong seseorang biar termotivasi melakukan sesuatu gitu ya. Termasuk kayak nafsu makan itu kan juga mendorong seseorang untuk biar mencari pemenuhannya ya. Nanti kalau nggak makan kan yo mati makhluk kan. Nah gitu, jadi intinya seperti itu. Kalau yang ke arah spiritual itu beda lagi ya. Jadi itu energi, memang benar-benar produk energi spiritual gitu. Dan kalau ngomongin tentang energi spiritual, nggak akan cukup ya nanti videonya ya. Makanya aku fokus aja ke sini. Kamu punya kemampuan itu dari kartunya ini ya. Listen with your heart. Jadi maksudnya tuh listen with your heart tuh, coba kamu analisa lagi dari sudut pandang energi tadi loh ya, energi tadi. Dan kamu udah ya, meskipun kamu ngerasa bahwa mungkin bingung ya kamu harus gimana, kalau saran dari kartunya dan saran dariku juga, lebih baik kamu asah aja gitu kan. Ini berguna sekali karena ya di bidang pekerjaan berguna, di bidang asmara apalagi ya. Jadi kamu bisa mendeteksi, pasanganku bohong nggak, wah dia selingkuh di belakangku nggak, wah. Tapi jangan sampai kamu jadi overthinking ya kalau kayak gitu ya, santai aja sih. Oke, jadi kartu ini ya tentang nostalgia, tentang kebahagiaan pernikahan, tentang kecocokan ya kan, tentang harapan, hope, tentang awal mula yang baru, tentang keinginan-keinginan, ilusi, tentang grief ya, kesedihan, tentang diri sendiri, tentang intuisi ya. Makanya kartunya acak karena kamu memang memiliki kemampuan empath yang bidangnya kognitif tadi. Oke, kalau mungkin kurang jelas bisa di rewind lagi ya videonya. Terima kasih buat kamu yang udah nyimak sampai akhir. Bagi yang baru nemu channel ini, silahkan di subscribe, like, komen positif, dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Yang ingin private reading ya, mungkin kamu resonate dan memang benar-benar ingin banget atau butuh banget, silahkan di description box ada nomornya, silahkan ditanya tata cara dan juga price listnya. Oke, itu aja. Aku langsung menuju ke paling keempat ya. Kita lihat seberapa empathkah kamu. Ada kartu have faith, trust your faith in this situation, the medicine will. Aku shuffle kartu konfirmasinya ya. Seberapa empathkah kamu? Mungkin kamu masuk kategori empath yang mana? Kita lihat ya.
Oke. The Hermit, The Hangman, major semua dan nadanya sama ya. The Star, Knight of Swords, Five of Pentacles, Page of Swords, Six of Pentacles. Oke. Four of Wands. Bottom of the decknya adalah Six of Cups. Kamu empath, apa jenisnya dan sampai mana ya, seberapa empathkah kamu? Ya, kalau dari kartunya ini ya, kamu sebenarnya bukan masuk empath ya, tapi lebih ke nature healing ya. Nature healing. Jadi beda ya nature healing dengan empath. Aduh, bedanya gimana ya? Susah sih jelasinnya. Tapi kamu itu lebih kepada mengelola atau sebentar. Kamu lebih kepada mengelola kondisi atau energi dalam tempatnya gitu ya. Maksudnya tempatnya gimana ya? Jadi tempat itu juga tempat itu juga merekam suatu kejadian ya. Tempat merekam suatu kejadian, tidak hanya memori manusia tetapi tempat juga. Meskipun itu batu, meskipun itu kerikil. Ya, jadi mereka merekam apa yang terjadi atau merekam sejarah umat manusia, dan tentu karena dia bisa merekam dan di situ dilewati oleh banyak orang dengan energi, dengan aura ya kan, manusia kan memancarkan aura, apalagi makhluk halus juga ada ya, tapi aku nggak bahas ke situ. Dan energi itu pasti beberapa akan menempel di tempat itu gitu ya. Dan yang kamu rasakan itu adalah energinya seperti itu, residual energi ya kalau bahasanya para psikologi yang terkenal di Indonesia itu ya. Jadi itu bahasanya sisa-sisa energi yang tertempel di tempat itu dan nggak akan pernah hilang gitu ya. Apalagi kalau misalkan fresh. Makanya kamu ya yang nonton ini itu kalau misalkan ya melihat kayak kejadian orang kecelakaan terus yang sampai parah gitu ya, atau mungkin ada orang kabar pembunuhan, maaf ya maksudnya dalam tanda kutip itu ya, berita yang ngeri-ngeri lah intinya ya, itu kamu kayak ngerasa mual, kayak ngerasa gak karu-karuan gitu ya. Jadi meskipun itu kamu nontonnya lewat internet, tapi itu terpengaruh gitu ya. Jadi gimana ya, kayak tidak hanya tempat aja tapi kondisi atau situasi, timing pada saat terjadinya kejadian itu kan juga memancarkan energi ya. Energi, kalau yang kejadian yang nggak menyenangkan kan tadi kan otomatis memancarkan energi negatif ya kan, energi kesedihan, energi dendam, energi dan lain sebagainya ya. Itu kamu bisa menangkapnya, dan ini memorinya habis. Tapi karena udah terlanjur aku bikin, jadi harus aku selesaikan ya. Jadi intinya itu, mungkin ini bukan hanya mungkin ya, tapi sangat mengganggu, bahkan bisa masuk ke dalam mimpi ya. Kamu yang punya kemampuan ini, mimpimu pasti aneh-aneh. Di sini juga ada ya menggambarkan kartu itu ya. Jadi kamu lebih cenderung punya karakter yang observer jadi blank aku. Intinya suka mengamati ya, jadi pengamat aja gitu. Jarang ngomong, jarang
ikut nimbrung kalau ada sesuatu, apalagi kalau di situ ada orang ngomong perdebatan apa, itu kan pasti energi negatifnya meluap-luap ya. Apalagi kalau yang berdebat itu pakai perasaan pribadi atau kepentingan pribadi, wow itu bener-bener itu nggak enak banget rasanya, dan kamu cenderung menghindari momen-momen seperti itu. Ya bagus ya, karena kamu sudah memahami. Aku rasa kamu di sini udah mengerti tentang dirimu sendiri. Kamu sudah mengerti tentang kemampuan kamu, bakat kamu udah menerima, dan bahkan kamu udah bisa rilis, dan juga udah tahu caranya biar kamu nggak ngerasakan tadi ya, kecolongan energimu gitu ya. Karena kalau kamu merasakan energi negatif tadi ya, yang aku bilang di awal ya, itu energimu akan berurut gitu ya. Kalau baterai HP itu kayak cepet habis ya. Dan kamu lebih suka situasi yang natural. Tadi aku nyebut natural healing ya. Jadi kamu bisa ini kalau kemampuan kamu ini kamu asah sedemikian rupa ya, ini hampir mirip dengan misalkan bisa mengelola atau yang di awal video aku jelasin ya, maksudnya bisa memanipulasi energi manusia, sekelompok manusia di tempat tertentu. Kalau ini kamu lebih kepada kamu memanipulasi energi situasi saat itu biar tidak terlalu negatif, atau kamu menetralkan tempat itu gitu ya. Jadi kamu lebih ke menetralkan, makanya natural healing ini pun juga jenisnya banyak sekali ya. Aku pun masih dalam taraf research ya, penelitian kecil-kecilan ya, maksudnya penelitianku sendiri maksudnya. Penelitian kecil-kecilan, jenisnya itu sebenarnya apa aja sih, sampai mana gitu ya. Jadi ini juga turunan dari empath ya, turunan gitu. Jadi ya meskipun sama tapi beda. Bisa dikatakan bahwa ini adalah gabungan kemampuan empath dan juga gabungan kemampuan merasakan energi tempat ya. Sebutannya ya, belum ada sih di barat itu belum ada ya kemampuan ini sebutannya ya. Mungkin secara umum definition gitu aja ya, pokoknya kemampuan psychic gitu ya. Kamu punya kemampuan ke arah situ, dan ini bagus. Kamu udah tahu gitu loh kekuranganmu di mana, kelebihanmu di mana, dan kamu bisa mengelolanya dengan sangat baik ya. Bagus sekali ya kamu yang pilih file yang keempat kalau memang benar-benar resonate ya. Buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir, makasih banyak. Yang pertama kali ketemu channel ini, silahkan di subscribe, like, komen positif, dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat ya. Yang ingin private reading silahkan, ada di description box, silahkan diklik tanya tata cara dan juga price listnya. Kita ketemu di video pick a card selanjutnya. Mungkin abis ini aku mau bikin tentang 2022 nanti ya, prediksi 2022. Tapi temanya apa, kan kemarin udah tema pasangan ya, percintaan yang udah berpasangan. Mungkin nanti jodoh dulu, atau mungkin tentang karir dan keuangan dulu. Kita lihat aja, ditunggu aja ya teman-teman. Oke, makasih banyak ya. Salam sehat selalu dariku, bye bye.